kafarah itu sanksi, yaitu berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Berhubungan. Kalau tadi makan nggak sengaja nggak batal, Ustaz. Kalau tadi muntah nggak sengaja nggak batal. Kalau kita berhubungan nggak sengaja gimana, Ustaz? Itu sejujurnya saya pusing menjawabnya. Maksudnya gimana cerita nggak sengaja itu gimana? Iya lagi. Apalagi kan melibatkan dua orang kan, melibatkan suami dan istri. Gimana ceritanya dua orang ini sama-sama tidak sengaja? Apalagi kita nggak seperti hewan. Kalau seperti hewan kan langsung. Kalau kita kan enggak. Ada baju yang menempel. Masa selama buka baju? Tidak sengaja. Wah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu pasti sengaja. Makanya kan dulu kita pernah cerita kan. Ada seorang sahabat di zaman Nabi yang ngadu kepada Nabi, ya Rasul, kami sudah berhubungan di siang hari bulan Ramadan. Apa yang harus kami lakukan? Wah, ini pelanggaran berat nih, kata Rasulullah. Lalu gimana ya Rasul? Ada 3 pilihan, kamu boleh pilih salah satu. Apa itu? Satu, merdekakan budak. Kata laki-laki itu, ya Rasul, kami ini budak. Kami nggak mungkin punya budak. Ya juga ya. Yang kedua ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Bolong sehari aja, ulang lagi dari awal. Aduh ya Rasul, jangankan 2 bulan. Sebulan aja kebobolan. Apalagi 2 bulan. Ya Nabi. Terus lembutnya hati Rasul itu kan nggak langsung marah-marah ya. Ngasih solusi Rasulullah itu. Oh ya sudah, kalau nggak bisa, kasih makan 60 fakir miskin. Jawab lagi sahabat itu, ya Rasul, di kampung saya yang paling miskin. Andai saya Rasulullah, dan merajuk dan marah-marah sudah. Ini miskin bertingkah pula nih. Tapi Rasulullah tidak. Ya Rasul, saya yang paling miskin di kampung saya, ya Rasul. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengambil 1 karung kurma, dikasih ke sahabat itu nih, 1 karung. Separuhnya kamu ambil, separuhnya kamu bagi kepada tetangga-tetangga kamu yang di kamu. Ini menjadi dalil, termasuk dikuatkan dalam ayat Al-Quran. Ini sanksi yang harus ditebus kalau kita batal puasa karena berhubungan. Tapi jangan terlalu alim, jangan terlalu cerdas. Ini saya tidak mengajari untuk kriminal ya. Saya tidak mengajari untuk kriminal, tapi ini ilmu. Kalau puasa kita batal karena berhubungan, maka berlaku itu tadi. Karena memerdekakan budak nggak mungkin, berarti kan sanksinya tinggal 2 kan, kita pilih. Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Itu kan kalau batal puasa gara-gara berhubungan. Sementara, aduh, kita udah nggak sabar nih nunggu maghrib. Lalu gimana? Kita batalin aja dah dulu puasanya. Dengan cara apa? Minum. Sengaja minum. Setelah itu kan puasanya batal kan? Setelah dia batal, baru dia berhubungan. Berarti dia batal puasa gara-gara minum atau gara-gara berhubungan? Dia batal puasa gara-gara minum atau gara-gara berhubungan? Gara-gara minum. Tapi ini tolong jangan dijadikan ide ya. Saya tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Tolong jangan dijadikan ini ide. Ini ilmu. Ini ilmu. Ini ilmu, jangan dijadikan ide. Cukup sebagai pengetahuan kita saja bahwa yang terkena kafarah jangan senyum. Oh gitu caranya. Oh enggak bertanggung jawab saya di hadapan Allah. Karena begini, jemaah. Mohon maaf, kalau berhubungan suami istri di luar Ramadan, meskipun kita lagi puasa nih, tapi di luar Ramadan, mungkin puasa Syawal, mungkin puasa Senin Kemis, mungkin puasa apa gitu, bukan di Ramadan. Terus kita berhubungan suami istri di siang harinya saat kita puasa, itu nggak kena kafarah ini, nggak kena. Kafarah ini ketika pelanggaran itu dilakukan di dalam bulan Ramadan.
Maka ada ulama yang berpendapat ini bukan soal jenis pelanggarannya, tapi ini tentang merusak kesucian siang hari bulan Ramadan. Maka yang tadi saya jangan pula, oh kayak gitu caranya. Jangan. Saya tidak mengajarkan itu loh ya, tapi ini ilmu. Bahwa yang terkena sanksi kalau kita batal puasa. Dan sayangnya, ini kan dua-duanya sama-sama berbuat ini kan. Suami dan istri kan sama-sama melakukan. Iya kan? Di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan. Yang wajib membayar sanksinya itu siapa? Kan tadi harus puasa 2 bulan turut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Itu siapa? Allah. Iya. Yang ngajak duluan. Antara yang ngajak atau yang mancing gitulah ya kira-kira. Allah. Tapi ternyata tidak. Dalam syariat hanya dibebankan kepada laki-laki. Hanya dibebankan kepada laki-laki. Nah, itulah pokoknya. Pokoknya kalau dia menolak nggak terjadi itu.